Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu dengan Diri Pengharapan. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih. Di dalam-Mu pasti ada pengharapan dan selalu ada pengharapan. Kami bersyukur di pagi hari ini dengan kesehatan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami sesamping kami baca, kami dengar, menguatkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-35 sampai 43. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, apa yang menjadi kepuasan hidup buat kita? Apakah ketika kita memiliki rumah yang cukup banyak? Apakah kita puas ketika kita memiliki harta benda yang cukup? Atau kita baru puas kalau kita sudah bisa keliling dunia, anak-anak kita sudah menikah, atau jabatan kita tinggi? Apa yang kita cari untuk memuaskan hidup kita? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat yang ke-43, ada sebuah kisah perjumpaan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Kalimat yang penting dalam ayat yang ke-38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, yang melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Apa yang dicari oleh kedua murid Yohanes itu untuk pertanyaan kepada Tuhan Yesus? Apa yang mereka cari? Lalu pertanyaan dari murid-murid itu adalah, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Sesuatu yang aneh. Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Lalu mereka bertanya, "Di manakah engkau tinggal?" Artinya mereka ingin berkata, "Kami ingin mengenal engkau. Yang kami cari adalah ingin mengenal engkau dengan begitu baik. Agar kami bisa mengenal pribadimu. Agar kami bisa mengenal dekat siapa engkau." Itulah yang mau dikatakan oleh para murid. Mereka mencari agar mereka bisa mengenal Tuhan, bisa lebih dekat dengan Tuhan. Mereka ingin tahu seperti apa Tuhan. Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Jadi mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Apa arti kata "mari" dan "lihatlah"? Sebuah undangan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari datang ke tempat aku tinggal. Kata "mari" adalah ajakan, panggilan kasih Yesus kepada orang yang dia kehendaki. Kata "lihatlah" dalam pikiran Yohanes sama dengan tinggal atau berdiam. Jadi Yesus mengatakan sebuah panggilan kasih agar mereka diam di dalam Yesus Kristus. Dan panggilan diam bersama dengan Tuhan Yesus Kristus membuat Yohanes terpesona
Dan dia mengajak Simon saudaranya dan berkata, kami telah melihat Mesias. Kami telah bertemu dengan sumber keselamatan. Kami telah bertemu dengan orang yang membebaskan umat manusia, yang menjadi penyelamat manusia. Ia yakin setelah dia tinggal bersama dengan Yesus, ia mengalami sebuah kesimpulan, Yesus adalah penyelamat hidupnya. Yesus adalah sumber keselamatan dan sumber hidupnya. Dan konsekuensi tinggal dalam kasih Kristus menjadikan orang terpanggil untuk membawa Yesus kepada sesama. Dia mengundang orang lain untuk ikut Sang Mesias. Aku telah bertemu dengan Mesias, mari ikut Sang Mesias itu. Pikiran, sikap, pandangan, dan arah yang sama sekali berubah. Putar balik dari dosa kepada Yesus, mengabdi kepada Yesus, mengiringi Yesus. Sehingga ayat 43 Yesus mengatakan, ketika tinggal bersama dengan dia, maka harus ikutlah aku. Artinya berjalan di belakangku, mengiringi aku, mengabdikan diri kepadaku, mencintaiku, menyerahkan diri kepadaku, dan mengikuti pola hidup seperti Kristus. Saudara-saudara, itulah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya membuat kita terpesona, tapi membuat kita berkesimpulan, Tuhanlah penyelamat hidup kita. Tuhanlah yang menopang kehidupan kita. Tuhanlah menjadi sumber kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita cari dari Tuhan? Seandainya Tuhan bertanya, apa yang kamu cari? Apa jawab Yesus? Apa yang mau kita katakan? Kita mengikut Yesus karena kita ingin bertemu dengan Sang Juru Selamat. Kita ingin sungguh-sungguh mengabdikan diri kepadanya, mencintai dia, mentaati dia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingat Mazmur pasal 139. Dia tahu kita, dia kenal kita. Tuhan mengenal manusia satu persatu dengan seluruh aktivitasnya. Dalam ayat 2 dan 4 dalam Mazmur 139. Bahkan sebelum berbicara dia tahu kita. Tuhan tahu manusia luar dalam, semua rahasia kita. Dia tahu, dia kenal kelebihan kekurangan kita, kelemahan dan kekuatan kita. Dia tahu persis kita. Kemana kita lari dari Tuhan? Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Jangan pernah berpikir kita bisa menjauh dari Tuhan. Dari belakang, dari depan dia mengurung kita. Kemanapun kita lari, dia mengejar kita. Kita mendaki ke langit, ke dunia orang mati, dia ada di situ. Mari kita sungguh-sungguh terus bertemu dengan Tuhan. Kita tinggal bersama dengan dia, supaya kita bukan hanya terpesona, tapi kita sungguh-sungguh mengimani dia sebagai sumber kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bukan hanya mencari kehidupan duniawi. Biarlah kami mencari juga kehidupan surgawi. Kami sungguh-sungguh mau tinggal di dalam hidup-Mu. Kami mau terus bersatu dengan Tuhan, dengan mentaati-Mu, mencintai-Mu, mengabdikan diri kepada-Mu, dan mengikuti pola hidup Engkau apapun yang kami hadapi. Kami setia kepada-Mu apapun yang terjadi. Tuhan, tolong setiap umat-Mu. Mungkin kami ragu akan kehidupan kami ke depan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biar kami boleh terus percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kau bersama dengan kami apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi pada kami. Kami terus melangkah dalam menjalani hidup ini apapun yang terjadi. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang membebaskan kami, Allah yang menyelamatkan kami, yang sudah memberikan hidup-Mu buat kami. Kau telah mati bagi kami. Kau tidak akan pernah membiarkan hidup kami jatuh binasa. Ketika kami berjalan bersama-Mu, berharap bersama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.